Hai kawan-kawanku semua, apa cerita? Semoga baik-baik aja lah kalian ya. Balik lagi kita di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film horror thriller Twins of Evil tahun 1971. Film ini bercerita tentang vampir yang neror cewek kembar. Wih, ngeri-ngeri sedap filmnya nih weh. Serius aku, nggak nipu. Nah, jadi selama beberapa menit ke depan, aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian. So, stay tuned. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Dulu ya kan di abad ke-17 di wilayah Austria, orang-orang religius buat perkumpulan Brotherhood buat nangkapin cewek-cewek yang dituduh sebagai penyihir. Pokoknya kalau ada cewek dewasa, cantik, belum nikah, suka godain laki orang, mereka tangkapin dan abis itu dibakar hidup-hidup. Padahal belum tentu mereka pelakunya. Suka-suka hati orang itu aja dibuat. Ya kayak mana lah pulanya. Mungkin karena udah banyak korban yang bermatian dengan tanda gigitan di leher. Jadi mereka nuduh kalau pelakunya adalah penyihir yang memang lagi nyari tumbal. Pemimpin perkumpulan Brotherhood itu bernama Gustav. Jadi ya kan, dia ini punya keponakan kembar dari Venesia, Italia. Semenjak orang tua mereka meninggal, orang ini dua harus tinggal di rumah paman dan bibinya. Cantik kali orang ini dua weh. Susah kali ngebedain mukanya. Tapi walaupun kayak gitu, sifat mereka beda jauh. Si Frida yang kakaan sifatnya nakal dan liar. Kalau yang adean Maria sifatnya polos dan baik hati. Di puncak gunung pedesaan itu ada kastil tempat Pangeran Karsten tinggal. Orang jahat dia ini. Gara-gara dialah makanya banyak cewek cantik di daerah situ yang dituduh sebagai penyihir. Padahal udah punya muka ganteng, banyak harta, bisa main sama cewek gonta-ganti tiap hari. Tapi belum puas dia. Si Karsten ini pengen bisa hidup abadi. Makanya itu di suatu hari dia numbalin cewek untuk nyoba ngelakuin ritual dengan setan. Udah dibunuhnya cewek cantik, abis itu komat kamit berdoa ke setan. Tapi kok nggak ada tanda apa-apa. Dipikir ritualnya gagal. Tapi nggak disangka ya kan, di bawah batu persembahan ternyata ada makam leluhur keluarga yang nggak diketahui sama si Karsten ini. Pas darah tumbal ngucur ke mayat, tiba-tiba aja arwah leluhurnya muncul weh. Si Karsten gak sadar kalau dia lagi didatangin. Pas udah di sampingnya, barulah terkejut batin. Tahu kalian, awalnya ketakutan dia ini. Tapi waktu dia tahu kalau leluhurnya itu cewek cantik, oh ma, langsung dimainkannya weh. Gila kali ah, bisa pula kayak gitu ya kan. Selesai orang ini dua main, arwah Carmilla nunjukin gigit taringnya. Dan gak pakai banyak bacot, langsung digigitnya aja batang leher. Gak pakai waktu lama, keinginan si Karsten akhirnya terkabul. Dia sekarang jadi vampir yang bisa hidup abadi. Jadi kayak gitulah weh. Gara-gara dia makanya banyak orang bermatian dengan luka gigitan di batang leher. Di pedesaan itu ada bimbel kecil buat cewek yang punya seorang sejarawan bernama Anton. Dan yang ngajar adiknya sendiri, Ingrid. Biar jadi orang yang terpelajar, Katie bibinya ngelesin si Frida dan Maria di situ. Kabar kedatangan dua cewek kembar cantik udah nyampe ke kuping si Karsten. Makanya itu langsung didatanginnya ke bimbel buat godain. Si Frida ini sebenarnya udah kenal dikit dengan Karsten. Soalnya dia pernah nguping pembicaraan paman bibinya. Karena didengar banyak kejahatan di sistem pemerintahan, jadi malah itu pula yang buat si Frida suka. Tipe-tipe bad boy suka dia ini. Saat ada kesempatan dalam kesempitan, kenalanlah orang ini dua ya kan. Gak usah pala heran kali kalian. Mungkin kalian bingung kok bisa pula si Karsten keluar siang-siang. Padahal kan udah jadi vampir. Aku pun juga bingung pas nonton film ini. Tapi kupikir mungkin tipe vampirnya tingkat dewa. Makanya dia bisa kena sinar matahari. Tiba-tiba aja Gustav ngelewatin jalan itu. Ditengok keponakannya lagi didekatin. Oh jadi marah lah dia. Dia ngasih peringatan agar Karsten jangan macam-macam. Di saat udah larut malam, waktu paman dan bibinya udah tidur, Frida berencana pergi keluar buat nemuin Karsten di kastil. Tapi Maria ngelarang kakaknya pergi. Dia khawatir kalau nanti ada kejadian apa-apa di luar. Tapi si Frida gak peduli. Dia malah ngancam bakal berbuat jahat kalau Maria sampai ngadu ke orang rumah. Caklah kalian pikir, apa gak bandal kali si Frida ini ya kan? Padahal jalan menuju ke kastil ngelewatin hutan belantara. Namun tiba-tiba aja di tengah jalan dia ketemu sama anak buah Karsten. Frida dijemput pakai kereta biar dia bisa cepat sampai ke kastil. Saat lagi makan malam, Gerta cewek simpanan si Karsten ngehina kecantikan Frida. Gak terima dengan ejekan itu, si Karsten langsung ngasih hukuman. Kedua tangan Gerta diikat ke rantai.
Abis itu ya kan, dia ngasih gigitan ke Frida biar dia juga jadi vampir. Awalnya takut-takut, tapi pas udah masuk barang itu ya kan, langsung kesenangan dia. Gak pakai banyak bacot, Karsten langsung nyuruh agar darah Gerta disedot sampai habis. Sepulang dari sana, Maria nanya apa yang udah terjadi. Soalnya dia tadi ada ngerasa kesakitan dengan batang leher. Ya namanya juga kembar identik, pasti ada ikatan batin yang kuat. Tapi si Frida gak ngasih tahu kalau dia sekarang udah jadi vampir. Jadi ya kan, semenjak dia udah jadi vampir, setiap larut malam dia pergi keluar nyari mangsa. Caklah kalian tengok, mana ada laki-laki yang bisa tahan dengan pancingan kayak gini. Aku aja pun mungkin tergoda. Makanya itu, iman kita harus kuat weh. Gak cuma orang asing aja yang jadi korban, bahkan adik si Anton pun kena juga. Waktu lagi asik ngajar paduan suara, tiba-tiba aja Gustav dan anggota Brotherhood datang ke rumahnya bawa mayat. Dikasih tunjuk lah kalau si Ingrid udah mati dengan gigitan di batang leher. Dari senyuman muka si Frida, kita jadi tahu kalau dia pasti pelakunya. Di suatu malam, waktu perkumpulan Brotherhood lagi ngadain rapat, adalah satu anggotanya yang telah datang ya kan. Si Frida mendadak nongol. Dia ngasih godaan yang mantap biar cowok itu terpancing. Gak pakai lama, cerot, masuk barang itu. Gara-gara terdengar suara jeritan yang kuat kali, semua orang Brotherhood langsung pergi nyari ke sekitar daerah situ. Oh, saking keenaan nyedot darah, gak disangka si Frida pun jadi ketahuan. Awalnya dia bilang ke pamannya kalau mereka dua baru aja kena serang sama vampir. Tapi karena ditengok ada bekas darah di bibir, dan abis itu pas dikasih tunjuk salib, gigi taringnya malah keluar, mana bisa ngelak lagi lah dia. Si Frida nggak langsung dibakar, tapi dibawa ke penjara dulu. Soalnya kali ini kasusnya berhubungan dengan anggota keluarga Brotherhood. Sesampainya di rumah, Gustav pengen ngecek apakah Maria juga manusia vampir. Tapi bininya ngasih tahu kalau dia udah dikasih obat tidur gara-gara stres berat setelah dengar kakaknya sekarang adalah setan vampir. Apalagi Maria juga tidur sambil megang salib. Ngedengar hal tersebut, si Gustav jadi berubah pikiran. Dia sekarang jadi galau. Ya kayak mana lah pula, selama ini asal main bakar aja dia ya kan. Sekarang malah keponakannya sendiri yang ketangkap basah jadi setan vampir. Selesai berdebat, Katie masuk ke kamar buat ngecek kondisi Maria. Waktu lagi nyelimutin, dia ngedengar ngigauan agar Frida nggak berhubungan dengan Pangeran Karsten karena dia adalah orang jahat. Tahu hal itu, si Katie langsung pergi buat nyusul suaminya ke base camp. Gak disangka si Karsten udah nyampe aja di kamar Maria. Tapi karena ditengok ada salib di tangannya, jadi ketakutan kali lah dia. Namun gara-gara lagi mimpi buruk tentang Frida, si Maria jadi ngigo lagi dan tidurnya jadi lasak kali yang ngebuat salib yang dipegang jadi terjatuh. Oh, mana ada cerita, langsung digaskannya aja lah. Maria diculik, Karsten berencana mau nukar dengan Frida yang lagi ada di penjara. Sesampainya di sana, dia make kekuatan saringan yang ngebuat penjaga jadi terhipnotis nggak bisa gerak. Si Frida ini memang udah nggak ada otak weh. Tega kali dia. Demi setan dia nggak punya beban sama sekali buat nukar posisinya dengan Maria. Karena mereka dua ini kembar identik, jadi gampang nokohinnya. Cuma tukar pakaian udah selesai. Di base camp Brotherhood ternyata lagi ada perselisihan. Gustav minta penundaan waktu sampai besok pagi. Tapi anggota yang lain gak setuju. Mereka mau Frida dibakar malam itu juga. Walaupun awalnya bimbang, tapi sebagai seorang pemimpin Gustav harus mutusin. Dia gak boleh ragu biar gak ada korban lagi yang bermatian. Setelah keputusan dijatuhkan, mereka pun siap-siap bergegas ke penjara buat ngeksekusi Frida. Namun gak disangka Anton mendadak datang ke base camp itu. Gara-gara dia udah jatuh cinta sama Frida, makanya dia mohon-mohon agar nunda pengeksekusian. Keputusan udah bulat, Gustav nggak mau dengar apapun alasan dari muncung si Anton. Penukaran posisi udah berhasil. Sekarang Maria ada di penjara dan Frida segera dibawa balik ke rumahnya. Saat base camp udah kosong, ternyata Katie baru aja nyampe. Biar nggak telat lagi, dia langsung pergi ke tempat pengeksekusian di dalam hutan. Si Anton yang lagi panik khawatir, dia datang ke rumah Gustav buat ngecek keadaan Maria. Tapi udah tau lah kalian ya kan, mana si Maria lagi itu. Oh, mana ada cerita. Dengan kekuatan sihir genjutsu, si Anton jadi terhipnotis. Liar kali permainan si Frida ini weh. Mantap kali lah pokoknya. Tapi pas ketengok di cermin, pantulan bayangannya nggak ada. Langsung tersadar Anton dari hipnotis. Si Frida nggak tinggal diam. Dia langsung mau ngegigit batang leher. Namun dengan cepat diambil salib yang ada di lantai. Dan abis itu dicampain ke badan Frida. Ya tentu aja dia jadi kesakitan kali. Sampai-sampai tangannya berasap ninggalin luka bakar.
Dengan terburu-buru ketakutan, Anton segera pergi ke tempat pengeksekusian. Di dalam hutan, Maria menjerit teriak-teriak, ngasih tahu kalau dia bukanlah setan vampir. Tapi ya mana ada yang percaya. Malah sampai si Katie, bininya, ngasih tahu apa yang udah terjadi, si Gustav pun gak peduli. Waktu api mau diletakin ke ranting ya kan, mendadak Anton datang ngehalangin hal itu terjadi. Dia berusaha ngasih tahu kalau yang diikat adalah Maria. Biar mereka mau percaya, Anton nyuruh biar ngasih tunjuk salib ke mukanya, biar ditengok ada reaksi ketakutan apa enggak. Ya tentu aja nggak ada kejadian apa-apa. Maria ngebuktiin kalau dia bukanlah vampir. Abis dari sana, perkumpulan Brotherhood ngadain rapat lagi. Walaupun Karsten berasal dari keluarga kerajaan, demi keselamatan banyak orang, mereka sepakat buat ngorbanin diri. Gak peduli kalau nanti dari kerajaan pusat ngasih hukuman ke mereka. Sebagai sejarawan, Anton ngasih tahu kalau pembakaran sebenarnya nggak buat setan vampir bisa mati. Jantung harus ditusuk atau batang leher ditebas biar arwah jahat mati selamanya. Setelah orang ini semua sepakat ya kan, besoknya petani yang udah kena tindas pergi bareng sama Brotherhood menuju ke kastil buat bunuh Karsten dan Frida. Dari kejauhan mereka berdua udah nengok kedatangan penduduk yang mau nyerbu kastil. Awalnya si Karsten gak ketakutan, tapi pas anak buahnya ngasih info kalau mereka bawa banyak tombak dan pedang, jadi kembut ketakutan lah dia. Sesampainya di kastil, mereka langsung nyebar ke setiap terowongan biar Karsten dan Frida gak bisa ngelolosin diri. Ngeri-ngeri kali weh. Ada yang matanya kecolok pakai obor, abis itu ada yang kelapanya kena kampak. Tapi karena dikeroyok rame-rame, mana bisa ngelawan lagi. Langsung dicucukkan perut itu pakai tombak. Di terowongan kastil belakang, si Karsten bencong kali. Dia malah nyuruh agar Frida jalan duluan. Tiba-tiba aja ya kan, jebret! Si Gustav nebas kelapanya sampai putus. Wah, nggak ada beban sama sekali ah. Pintu cepat-cepat ditutup, dan abis itu Gustav nyuruh anggotanya buat bawa mayat Frida ke chapel. Si Maria ya tentu aja ngerasa ikatan batin yang kuat kali. Dia ngerasa ada kejadian buruk yang terjadi sama kakaknya. Pigi larilah dia buat nyari ya kan. Waktu sampai di pintu terowongan tadi, dia hanya cuma nengok sepatunya Frida. Gak disangka si Karsten masih ada di situ. Dengan pelan tapi pasti, dia nangkap Maria buat dijadikan sandera. Saat semua orang lagi ada di dalam kastil ya kan, Karsten nyuruh mereka pergi dari sana, atau badan Maria bakal dicampain ke bawah. Jadi nggak bisa berbuat apa-apa lah orang itu. Mereka semua jadi terbodok diam. Dari lorong samping ternyata Gustav muncul tiba-tiba. Dia ngasih serangan, tapi nggak kena pula. Si Karsten nggak tinggal diam, kampak langsung dicampain. Lengket ke punggungnya. Abis itu badan si Gustav dijatuhin dari lantai atas. Mana ada cerita, langsung matilah dia. Di saat ada kesempatan, Anton ngelempar tombak besi. Cerot! Sampai tembus ke jantungnya. Gak pakai lama, si Karsten pun mampus. Badannya langsung jadi mayat tengkorak. Walaupun udah ngorbanin banyak nyawa, tapi perburuan vampir di kastil itu berhasil. Gak dapat kakaknya, adiknya pun jadi. Pandai kali si Anton ini. Dan akhirnya film pun tamat. Jadi kayak gitulah weh alur cerita film Twins of Evil tahun 1971. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan menggatal kali kayak si Frida. Baru kenalan dengan cowok baru, langsung gak peduli lagi dengan keluarga. Nanti nasib kalian gak diberkati. Oke? Ya udahlah dulu ya weh. Tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and cheers!